Stop bayar aplikasi pinjaman online jika ada indikasi bahwa teman-teman datanya akan disebar atau ada ancaman-ancaman yang lain. Nah, apakah hal ini membuktikan atau menjelaskan bahwa utang pinjol atau galbe pinjol kita auto lunas? Jawabannya enggak ya, teman-teman. Tidak sesimpel dan sesederhana itu. Pelanggaran memang terjadi, tapi biasanya pelanggaran ini tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pihak pinjolnya. Biasanya oknum DC yang melakukan pelanggaran, yang orang-orang salah satu yang ada di pinjol itu yang akan memeras nasabah agar bisa membayar dengan cara ancaman sebar data. Nah, ini teman-teman harus segera hentikan bayar. Karena percuma kalian bayar, mereka tidak akan puas dengan ancaman kalian. Apalagi bayarnya adalah cicil-cicil, ya. Kalian memaksakan diri untuk membayar dengan nominal seadanya tidak sesuai dengan tagihan, itu akan jauh percuma dan teroran akan terus berlanjut dan hidup kalian akan menjadi semakin menderita. Lebih baik nggak usah dibayar, ini akan menunjukkan bahwa kalian tidak takut terhadap ancaman tersebut dan kalian bertindak untuk melakukan pembelaan atau penuntut hak kalian karena kalian merasa diancam ada penyebaran data. Laporkan ke pihak pinjolnya, jadi kalau pihak pinjolnya tidak menggubris atau tidak merespon atau tidak peduli dengan laporan kalian, bikin artikel di surat pembaca. Laporkan di surat pembaca. Di sini, di Indonesia ini, ada yang cukup banyak laporan soal pinjol-pinjol di dalamnya. Namanya adalah, kalau tidak salah, mediakonsumen.com. Teman-teman bisa akses www.mediakonsumen.com. Udah, kalian daftar di situ, kalian tulis keluh kesahnya. Dan teman-teman bisa baca-baca di situ. Banyak juga kok orang-orang yang mengeluh terkait masalah pinjol. Dan untungnya, pinjolnya itu ternyata merespon di bagian bawahnya. Nah, ini nih. Jadi ketika pinjol udah merespon, kalian mendapatkan ancaman sebar data dan lain sebagainya, pinjol ini akan menginvestigasi siapa DC yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Ya, kita nggak tahu ya, meskipun pinjolnya tahu sebenarnya kalau DC ada ancaman seperti itu. Tapi setidaknya di sini kalian akan aman dulu. Karena apa? Pinjolnya nggak mungkin dong diam aja. Pasti mereka akan mencoba nahan dulu DC-nya itu untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Ya, karena ini lagi disorot, lagi rame, dan pinjolnya lagi bilang masa untuk penyelidikan dan sebagainya. Kan kita tidak pernah tahu ya di dalamnya seperti apa. Apakah pinjol akan memecat DC tersebut? Apakah pinjol akan memberikan sanksi dan masih memberikan kesempatan kedua? Ataukah pinjol malah ya nggak mau tahu terkait hal itu? Nah, itu harus diperhatikan juga. Tapi intinya sih kita sudah bertindak, jangan diam aja. Karena kalau diam aja, DC bisa merajalela. Ya, sekecil apapun pelanggaran yang terjadi, itu teman-teman harus laporkan. Mau itu diterima atau enggak, mau itu direspon atau enggak laporan kalian, enggak peduli, yang penting teman-teman lapor aja. Itu udah paling penting dan paling aman tentunya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan pernah takut terhadap ancaman-ancaman pinjol, apalagi proses penagihan, apalagi ini adalah pinjol legal. Teman-teman tidak perlu takut karena harusnya pinjol legal itu tidak boleh menyebar data. Kalaupun iya, itu udah masuk ke ranah kriminal dan itu sebenarnya pinjol gak berani banget ya. Bisa jadi akan bermasalah buat mereka ke depannya. Ya, oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.